Oh iya. Nah, yang penyerahan aja kan berarti belum baptis. Makanya akhirnya saya tanya, sekarang fungsi baptis itu tujuannya kan untuk apa Kan gitu sebagai loh. tanda saya bilang Pak tadi Pak. Tanda percaya di Sebenarnya mulut wajib nggak saya. sih baptis itu? Hmm. Wajib sebetulnya Pak bagi orang yang tapi bukan wajib terus ke pengertian kayak hukum gitu enggak. Itu pribadi Pak. Pernyataan pribadinya sendiri-sendiri gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Alhamdulillah. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, saudara-saudara. Oke, seperti biasa di kesempatan saya kali ini saya akan mendengarkan debat atau dialog antar Islam dengan Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Ya, Dalam aku nggak lihat. kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu mungkin ayat 7. Ya, 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 ya. Iya, kan dalam dosa, bukan yang dikandung itu yang berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terus nggak ada yang mengindikasikan bahwa benih itu berdosa. Nggak ada. Loh, Dalam dosa aku dikandung ibuku. jadi dia tidak berdosa. Enggak lah. Masa masa benih itu berdosa, Coba bro? diulang lagi kalimat. Bahkan ini saya bukannya di website Kristen loh. Justru yang diyakini bahwa Kristen itu berdosa dari lahir karena berdasarkan dari ayat ini. Nah, sekarang gini. Bukan penafsiran saya, bukan. Nah, Yang kau sekarang bilang gini. tadi bahwa kau Ya. mengatakan bahwa tidak berdosa. Oke. Makanya tidak dibaptis juga masuk surga gitu loh. Oke. Makanya saya bilang ini Oke, blunder oke, dengan oke. Kristen lain kau nanti. Oke. Silakan, Bro Daniel sudah open mic. Silakan, Bro. Iya, Ya, udah apa nih Imam Ahmad 1571. Kang Kores lanjut ya, itu aku tidak malah ada keterusan. itu Ya, tidak ada hubungannya juga dengan takdir di neraka itu. Dan itu bukan berdosa berbuat dosa. Jadi memang orang tua itu memang um, mengandung anak itu memang dalam keadaan berdosa. Nah, dosa yang sering disebut dosa waris itu adalah upah dosa. Apa itu upah dosa? Upah dosa itu ialah mati. Mati kekal selamanya di neraka. Nah, ada sifat-sifat yang turun kepada anak-anak Adam, ya. Sifat-sifat kecenderungan berbuat dosa. Jadi manusia itu sekalipun dia tidak pernah diajarkan yang jahat, tetap dia akan cenderung berbuat jahat. Anak kecil itu nggak usah diajarkan yang jahat, dia tetap bisa berbohong. Karena apa? Karena dosa yang disebut tadi dari keturunan Adam dan Hawa itu. Nah, itu sifat dosa. Tetapi anak kecil belum berbuat dosa. Nah, makanya juru selamat itu, Tuhan Yesus Kristus itu menebus manusia dari kematian kekal, supaya kalau manusia yang percaya, dia kalau mati, dia tidak mati selamanya. Tetapi yang beriman itu, dia kalau mati ada pengharapan untuk dibangkitkan kelak, yang percaya kepada Yesus. Tapi yang tidak percaya, ya dia akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang berdosa. Jadi itu nggak ada hubungannya Di mana pertanyaan mati kekal itu. selamanya di neraka tuh tertulis? Oh iya dong, Banyak, Matius 25. banyak. Itu di Matius, mau di Mana? Lukas. Coba, Matius Matius berapa? 25. Matius 25. Mati kekal itu bukan mati pikirmu roh berpisah dari tubuh, bukan. Mati kekal itu disiksa kekal. Iya, Sengsara. terpisah. Nah, Bagi sengsara. kekristenan Matius itu 25, terpisah dari Bentar. Allah selamanya. Iya, mati kekal Matius itu 25 berapa? disiksa kekal di neraka. Bentar. Matius 25. Iya di Mati sebab bila menahan maka nyala dari hadapanku terkutuk nyala
ke dalam api yang kekal. Oh, oh, Itu kamu yang- mau kau minta tekstualnya ya, mati kekal ya? Iya, mati kekal ke neraka Oke, gitu. mati Gimana kekal. tuh? Bentar. Itu ada Iya. Bang ayatnya. Orang benar Boleh. dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan orang itu berdosa ya, atau orang iya, 2546 orang bukan? Dan mereka ini akan masuk ke Dibangkitkan. tempat siksaan yang kekal. Itu yang itu. Iya, ya, kamu kan itulah. mau mati kekal. Iya, kita carikan dulu kebangkitan orang mati dan hukum kekal. Mati kekal. Ya, Setahu gua apa ya? Perjanjian itu murid-murid Yesus nggak pernah ngajarin mati itu 2 kali. Ya Suaranya mati ada. dibangkikan, Ada mati masuk wahyu. Wahyu kematian itu ada kedua. kematian kedua di wahyu Ayo, itu. lautan api itu kematian, kematian kedua. Iya. Kematian kedua. Oh, ini Wahyu 2:11 ya? Iya, kematian kedua. Wahyu semua ya? Ada juga di Matius, ada yang Di sudah disediakan. Matius 25 tadi ayat berapa tadi? Coba saya lihat. Matius 2546. ketika Yesus datang sebagai hakim. Bentar ya. Bukan 46. 41, dan ia berkata juga kepada Yesus, nyala dari hadapanku, hai kamu tuh, nyala ke dalam api yang kekal. Itu yang disebut kematian kedua. Nah, itu di mana tuh? Kematian yang kedua tuh, api yang kekal tuh di mana? Lautan api. Bandung. Bandung. Bukan, Surabaya, Korea. Kok Bandung? Nggak ada ya? Apa itu yang nggak ada? Iya, mati kekal di neraka itu nggak ada ya? Iya, kematian kekal itu kematian kekal. Kalau mati kekal nggak ada, tapi kan sama aja kematian kekal. Oke, sip. Iya, sinonim ini sih. tadi makin aneh bro. Maksudnya upah dosa adalah maut, Iya. kan gitu ya? Hmm. Ha-ha. Hmm. Upah dosa adalah maut. Berarti yang mati itu membuktikan bahwa dia itu berdosa kan? Bukan, Kristus mati untuk menggantikan supaya maut itu Enggak usah tidak- Kristus, enggak usah Kristus. Apa? Yang lain. Orang mati itu kan karena berdosa kan? Iya, karena dosa itu, konsekuensi dari dosa itu. Oh, berarti kan bayi yang mati itu karena dosa berarti kan? Iya, itu buah-buahnya, bukan karena dosa, buah-buahnya. Buah dari Upah dosa adalah maut, tadi kau iya, bilang. upah itu sama dengan buah. Jadi buah dosa itu orang merasakan lapar, haus, ya, tidur, nangis. Itu buah-buah dosa, upah-upah dosa. Tetapi bukan dosa. Paham ya? Jadi menangis bukan dosa, tapi menangis itu buah upah dari dosa itu. Paham ya? Oke? Iya, upah dosa adalah Oke. maut. Iya. Berarti dia berdosa kan? Yang mati itu kan dia berdosa kan? Bro, ini kagak paham sih. Jangan kau samakan upah dosa dengan dosa. Beda. Upah dosa itu sebab dari dosa itu sehingga orang itu bisa merasakan haus, lapar, ya. Sebab dari dosa ini, buah dari dosa ini, ya. Lalu menangis. Jadi buah-buah dosa itu bukan dosa. Dosa itu tindakan. Ingat ya, dosa dengan buah itu beda. Dosa itu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar menyalahi aturan Tuhan, itu dosa. Iya, itu dosa. Upahnya Iya. maut kan? Upahnya maut kan? Iya, upah Ya, dosa iya. itu, buah-buah dari dosa itu, orang yang merasakan lapar karena ada buah-buah dosa. Ya, Buah kan dosa. ada buah, ada upah kan karena ada perbuatan, bro. Itu kan sudah sejak Adam. Jadi sejak Adam itu sudah merasakan semua itu turun-temurun. Itu yang dinamakan dosa waris. Buahnya Ya. itu terwariskan. Makanya kan Upahnya. gini ya. Saya Bukan baca gini dosanya. ya. Ah. Ini websitenya God Question. Ah. Ya. Dalam Mazmur 515 mungkin 7 ya, karena saya baca di situ juga 5 itu lewat ke 7. Oke. Saya mau tadikan lagi kerja nih. Gini, Daud menulis, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti kan dia dalam dosa.
dia dikandung ibuku. Iya, Daud ibunya menyadari berdosa. bahwa Ha-ha. sebentar. Iya, Daud menyadari bahwa saat masih dalam kandungan pun dia adalah orang berdosa. Ini di website Kristen. Lalu penjelasannya, fakta menyedihkan dari kematian bayi yang kadang terjadi sebetulnya membuktikan bahwa bayi pun menerima dampak dari dosa Adam. Karena kematian Iya. fisik dan rohani Iya. itu merupakan Kalau akibat dampak, dari iya, dosa bro. Adam. Dampak bro, Iya, dampak. bukan perbuatannya. Jadi gini, Dampak. Iya. gini. Ya bentar, gantian. Saya- Silakan. Saya gini Ustadz Alif ya. Jadi kematian upah dosa itu bukan karena ditakdirkan Tuhan, beda dengan Allah. Itu yang harus kamu paham dulu, bro. Perbedaan mendasar, fundamentalnya di situ. Jadi jangan saudara mengira bahwa ini sama konsepnya. Jadi kematian atau dosa yang disebut dosa waris itu bukan karena ditentukan Tuhan kami. Itu sebab dari Dampak. ya sebab dari Pelanggaran penyebabnya Adam. adalah Adam dan akibatnya kita. Dampak. gitu. Iya, dampaknya sampai Oke. sekarang ini. Gitu bro, Ya. bukan Oh, jadi ditakdirkan Tuhan tuh nggak tahu ada Betul. dampaknya Gitu. gitu ya? Oh tahu. Saya nggak belum tahu? selesai, bro. Saya belum selesai bacanya ya. Jadi kan kelanjutannya begini. Apa nih? Setiap orang, bayi maupun orang dewasa, Nah, bersalah di hadapan Allah. Bener nggak ini? Nggak ada. Gimana? Setiap orang, bayi maupun orang dewasa, bersalah di hadapan Allah. yuk baca di mana? Yuk baca. Yuk Setiap baca orang tulisan telah- orang. Gini. Enggak, ini kan Baca penjelasan ayat atau- website Kristen. Oh, ya udah. Bukan baca ayat, bukan Ya udah, penjelasan bukan ayat. Bukan ayat kalau Bukan gitu. ayat. nggak Iya, usah ini nanya kami. penjelasannya. Saya bilang boleh. penjelasannya berdasarkan Nggak dalil itu. Ya kalau salah dibantah aja, makanya saya baca gitu loh. Enggak boleh, bro. Setiap- Dibawa ke situ. Gini, kami bukan pakai Bukan. dalam kekristenan itu nggak ada hadis. Nggak Jadi kalau ada. bro pakai itu, Tafsir. seolah-olah kami Kayak mengiyakan Islam. semua. Loh, bukan maksud saya bilang justru saya tidak bawa referensi saya Oh. sendiri, saya referensinya dari Kristen. Ini disepakati atau tidak kan gitu pertanyaan Oh, saya. Enggak lah. Bro. Oh, enggak. Oh beda-beda ya Kristennya ya. Oh, Kristen ya Lah, udah. mana yang terima? Itu bukan bagi kami nggak ada hadis-hadisan, bro. Iya. Kalau kamu bawa ayat, God oke. question kita itu hadis bicara. bukan godquestion.org itu hadis bukan? Enggak, kekristenan tidak mengenal seperti hadis, gitu kan? Enggak Iya. ada di dalam kekristenan mengenal apa? Oh, menurut Iya. si A, si B, si C, dan itu sebagai dasar penjelasan Alkitab. Enggak ada begitu. Iya, intinya orang Kristen yang bikin God question itu sesat lah gitu kan. Loh, Ya, kalau siapa yang kau- bilang? Kan kamu. Kalau kamu mengatakan sesuatu ya Terus terserah kenapa kamu. disalah-salahin? Enggak, kita tidak diajari untuk menghakimi. Ya, mungkin pemahaman mereka yang tidak sesuai Alkitab. Kalau kamu menghakimi Oh, sesat, gitu. ya itu keputusan kamu, bro. Oh, oke siap. Iya. Sip, dah. Oke. Ya udah. Iya. Berarti dalam apa tadi kata di Mazmur itu bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya. Jadi dia itu dalam dosa loh. Daud ini Mazmur ini kan Daud Iya, ya. ibunya Dalam berdosa dosa. mengandung dia. Iya. Betul. Bukan. Loh. Dalam dosa aku dikandung ibuku, bukan mengatakan ibunya yang berdosa loh. Loh, Dia ibunya dalam berdosa dosa. enggak? Ibunya kan mengandung. Ibunya kan mengandung dia. Ibunya berdosa. Iya, dalam dosa. Oke, ibunya Iya. berarti berdosa. Terus Iya. enggak, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini dia mengaku dia itu dalam dosa keadaannya. Dalam Jadi kesalahan rahimnya tuh aku diganti dosa diperanakan. gitu loh. Kan harusnya kan dalam rahim, ini dalam dosa jadinya gitu. Hmm. Jadi begini, bro. Kalau bro bilang dia berdosa, ya enggak. Kalau dalam dosa di situ, bro pahami sebagai dia itu berbuat dosa, enggak. Dosa di situ akibat tadi, determinasi tadi. Determinasi itu bukan karena pilihannya, tetapi itu sebab daripada mula, ya. Dampak dari Adam. Dan itu jadi nggak ada. Nah, makanya seorang anak itu tadi saya sudah jelaskan bahwa dia sekalipun tinggal di hutan nggak pernah melihat kejahatan, tetapi dia kenapa bisa berpotensi berbuat yang jahat? Karena sifat naluri itu sudah turun gitu kan. Nah, artinya selama anak itu ya masih kecil,
Kalau dia buat salah, dia belum mengerti. It's okay. Di dalam hukum Taurat itu jelas bahwa seorang anak pun itu diminta pertanggungjawaban itu umur 12 tahun ke atas, di mana dia sudah dewasa, ya, dewasa dalam hal mengerti hukum, dan di situ dia boleh dimintai pertanggungjawaban ketika dia melakukan kesalahan. Jadi Tuhan tahu ya apa yang ada di dalam isi hati manusia. Ketika dia mengetahui kebenaran dan dia melakukan kejahatan, di situ hati nuraninya kan menuntut. Iya. Gitu. Tetapi kalau orang yang buta hukum, buta kebenaran, Iya. apa yang dia lakukan salah itu kan itu karena memang dia buta kebenaran. Contoh orang gila, Orang gila. ya kan, orang yang lahir cacat, gitu. Itu Ustadz Alif. Jadi ya. menurut akal budi sendiri ya, benar dan tidak itu ya. Iya, sadar, dengan sadar. Makanya hukum itu, dasar hukum itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, itu berbicara tentang pikiran, tindakan, dan mulut yang sinkron. Kalau bro sudah memahami sesuatu dengan pikiran, dengan sadar, lalu paksa, bro tetap ngotot mengucapkannya meskipun itu bertentangan firman Tuhan, itu dosa. Atau melakukannya meskipun bertentangan dengan firman Tuhan, itu dosa. Makanya hukum kasih Bertentangan dengan nurani kita atau bertentangan dengan apa yang tertulis? dengan nurani juga, karena firman Tuhan, kasih itu tidak mengingkari moralitas dan adab. Moralitasnya tergantung wilayah ya. Bukan tergantung wilayah, bro. Kalau ada moralitas di wilayah tertentu, membunuh itu sebagai suatu ibadah, nah itu perlu dipertanyakan wilayah tersebut, akar kata moralitasnya secara etimologi, terminologi dari wilayah itu apa, ya kan? Mengasihi Apa ada? sesama Itu jenis. Iya, silakan. itu tidak Bro Daniel, bermoral. aku nanya, Bro Daniel, Bro Daniel. Jadi orang itu dihukumi berbuat dosa itu kalau minimal usia 12 tahun gitu ya? Bukan, dia sudah Itu sadar di dalam benar-benar. Taurat. Tadi udah dijelasin. Ah. Iya, tadi Oke, udah saya dijelasin gitu. jelaskan ya. Mhm. Oke, saya jelaskan Enggak, ya. kalau umur 2 tahun dia belum dihukumi berdosa ya, atau 3 tahun ya? Begini Ustadz, nggak usah dibuat kesimpulan buru-buru. Oh, bukan Jadi kesimpulan di dalam, nanya. iya. Jadi kalau nanya aja, maksud saya begitu. Yang saya jelaskan tadi itu berkaitan dengan hukum Taurat ya, seremonial di dalam ibadah orang Yahudi. Seseorang anak itu dimintai pertanggungjawaban ketika dia sudah masuk usia balik ya. Nah, akil balik. Nah, itu 12 tahun. Itu aturan di dalam Torah ya. Tetapi sekalipun aturan itu tidak berlaku di luar Israel, namanya seorang anak itu nggak harus tunggu sampai 20 tahun. Kan kita lihat anak yang umur 13 ya, 12 sampai 15 lah, itu sudah paham. Karena apa? Orang tua mereka ketika memerintah mereka itu pasti mereka melakukan. Anak umur begitu kan biasanya udah bisa bekerja bantu orang tua. Artinya dia bisa bedakan mana yang diinginkan orang tua, mana yang tidak. Di situ sebenarnya dia sudah bisa membedakan baik dan jahat. Jadi, Bro, pertanyaanku di bawah 12 tahun, misal umur 3, 4 atau 5 tahun gitu loh, Bro. iya. Iya, Itu jadi gimana umur penjelasannya? itu Sudah berdosa Iya. juga apa belum hukumnya? begini. Umur itu ya yang menjadi angka yang tolak ukur, yang menjadi tolak ukur di dalam Yahudi itu 12 tahun ya. Yang menjadi tolak ukur itu akan disahkan melalui hukum seremonial, anak itu akan bar mitzvah ya. Tetapi kalau anak di bawah umur itu belum ya, secara seremonial belum dilakukan bar mitzvah. Sekalipun dia sudah tahu kebenaran ya, tetapi secara seremonial belum dilakukan. Tetapi secara rohani tentu pasti Tuhan kan tahu, sekalipun you belum umur 12 tahun, tetapi you sebenarnya sudah tahu kebenaran. Contoh mungkin umurnya 11 tahun nih, atau 10 tahun. Nah, dia sudah bisa membedakan baik dan jahat. Tetapi memang kita juga tidak bisa mengeneralisir semua anak yang umur 11 tahun itu sudah pasti mengenal kebenaran. Ya, sudah tahu mana yang benar. Makanya
patokan umur 12 tahun itu dia harus lulus dulu bar mitzvah. Tapi kalau dia belum lulus, artinya dia masih bisa melakukan itu sampai umur 13, 14, 15 dan dia belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu, Bro. Jadi sampai dia lulus ya, dia taat kepada Torah itu, taat menjalani. Jadi di situ ada trial and error-nya, ada uji coba dia membaca Torah dan melakukan itu. Dan ketika dia berhasil selama ya 1-2 tahun, itu tanya Valen lah, dia tahu itu. Nah, di situ dia baru dikatakan layak dan di bar mitzvah dilakukan kayak di orang Kristen itu pentabisan gitu. Gitu, Bro. Nah, itu terjadi juga pada Tuhan Yesus di umur 12. Woi, hilang. Ya, sebenarnya tadi pertanyaanku tuh kalau misal ada anak-anak gitu kan, itu dihukumi nggak ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun dia melakukan kesalahan, dia mati atau 2 tahun gitu. Tapi oke lah, cuman kalau dihukum bapak ibunya oke. Tapi yang kita bahas ini kan penghukuman Tuhan berlaku atas manusia dalam kadar seperti apa sih? Itu kan yang kita bahas. enggak, penjelasan Bro Daniel barusan saya nangkep, artinya ada standar batasan umur seperti yang tadi kalau di Islam itu ada. Makanya tadi aku minta, kalau Bro tadi nggak bisa gitu loh. Cuman Iya, Bro Daniel menjelaskannya usia 12 tahun ke atas gitu. Nah, gini, saya sih mendasari seperti yang Kristus ajarkan. Kalau orang umur 12 tahun udah mengerti apa yang dilakukan, udah mengerti, bisa membandingi antara apa larangan Tuhan dan bukan larangan Tuhan, ya wes apa boleh buat, ya kan? Ini kan poinnya di situ adalah orang yang mengerti dengan sadar. Dengan tingkat kesadarannya, bro, ingat loh, poin permasalahannya adalah kasusnya dihukumi dia berdosa. Menurut itu tadi kan ada, kalau di Islam saya bilang ada standarnya akil balik gitu kan. Nah itu kan ada aturannya, saya udah sebutkan. Di keyakinanmu seperti apa? Kalau kamu membantah umur 12 tahun, misal nih ada umur 3 tahun atau 4 tahun, nah itu menjadi dihukumi berarti dia berdosa juga kalau kayak gitu, gitu loh. Nah, Bro, di sini saya katakan garis besarnya orang yang melakukan sesuatu melawan hukum Tuhan dengan tingkat kesadaran dirinya dia melawan Tuhan itu dosa. Bro, Jadi kok nggak ada batasannya, Pak Alif. Iya, Itu. kalau mau dikategorikan umur 12 tahun itu orang sudah sadar dan mengerti tentang apa yang dia lakukan, tidak tanduknya, dia udah sadar, ya wes apa boleh buat, ya kan? Kalau umur 5 tahun dia sadar. Nah kalau umur 5 tahun gimana? Mana ada umur 5 tahun sadar. Ya kan, Umur 5 itu tahun apa? itu orang masih, anak-anak itu masih bermain. Iya, misalnya kan sadar gitu, dia ngasih makan pengemis, ya dikasih misalnya nasi sama cyanida gitu. Ini cyanida soalnya rasanya manis, dikasih lah. Itu kan baik sebenarnya. Dia mengasihi gitu kan. Kan yang penting niatnya. Kemarin gini, Gitu loh. Itu pasti bocahnya bocah ajaib itu Kores tuh. ada kejadian di teman saya, anaknya itu udah umur 6 tahun. Terus dia pipis di tempat ibunya bikin ini cobek. Ibunya lagi coba ini apa bawang, rica, tomat. Sambal. Terus dia kencingin. Nah, lalu dia lari. Apakah dia itu sadar? Enggak, dia tidak tahu, Bro, masih. Dia enggak, dia tuh kalau kalau kencing kayak gitu kan nggak sadar. Kalau contoh yang gua kasih kan itu dia tuh berniat, oh kasihan nih pengemisnya belum makan, dikasihlah makanan kan gitu. Analoginya terlalu mengada-ada, Bro. Dia Itu bocahnya mengasihi pasti loh. bocah ajaib itu. Ya wajar aja Kan lah, kasih Kores. sesuai Nggak akal usah- budimu. nggak usah- Akalnya cuma cukup segitu ya nggak segitu usah. aja udah.
Iya, Nggak usah berarti kan kalau mau berarti kan gini loh, mencari-cari Bang. kalau kesalahan Bang, dari pertanyaan enggak. konyol begitu. Oke, iya. Artinya gini, kalau usia 3, 4, 5 tahun, berarti dia kan belum dihukumi berdosa kan? Ya standar penghukumannya kan itu sadar. Dirinya sadar itu melawan hukum Tuhan itu bro. Itu standarnya. Enggak, oke lah dia belum berbuat apa-apa. Jadi usia 5 tahun itu dia mati itu berdosa enggak? Bawa dosa enggak? Nggak ada. Kan tadi udah orang yang belum dijelaskan, sadar Pak belum Alif. bisa Oh, jadi dikategorikan dosa. Gini, Bro Alif. Ya enggak apa-apa Sebab kalau kita diyakini enggak semua berdosa, harus enggak apa-apa. menghadap tahta pengadilan Kristus supaya kita orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, masalahnya kalau anak masih kecil, bocah, ingusan, dia tahu baik buruknya itu dari mana. Seperti Bro Malik bilang tadi, itu cobek emaknya itu untuk ngulek Iya, sambal, saya- malah dipipisin. Itu udah umur 6 tahun loh bro. Dikencingin. Enggak, itu niatnya apa? Niatnya apa? Canda. Nggak ada Pikirnya niatnya kan? itu- Iya mending ya kalau mending Bukan, analogi yang itu- gua berarti memang mau ngasih Bukan. makan pengemisnya. Cuma yang kasih makannya sianida sama nasi gitu. Nah, Nah, masalahnya masalahnya cyanida itu juga anak bukan itu bahan yang mainan tahu anak apa itu kecil, kecuali cyanida. mercon masih bisa ya. Ya Kalau udah ya cerita emang yang masuk gitu. akal dikit lah, Kores, jangan terlalu Ini mengarah ini gitu. udah ngelantur ini analoginya. Makanya tadi Ya kan katanya kan akhirnya sesuai akal budi anak kecil tuh segitu mentoknya. Cuma kan Tuhan Nah, harus dia ngerti menerima mau cyanida nggak dari mau. Mana? Ngerti cyanida dari Iya mana? dia misalnya dia kerja di ini misalnya di apa Ah, pestisida ada. gitu. Ada anak 5 Kenapa tahun anak-anak yang lawak ikut deh? cyanida. oke, Iya kan jadi anak-anak itu poinnya- kerja misalnya di pabrik pestisida gitu anak-anak Udah itu. lah, Entah kan, gimana lah pokoknya ngasih makan taunya makanannya tuh racun ke pengemis. Jadi gini Kang Gores, larinya akhirnya berarti kalau dia belum di gini dulu, fungsi baptis itu berarti apa tuh kalau dari kecil itu? Fungsi baptis itu untuk apa coba? Saya pengen tahu dulu. Kalau memang tuh orang itu tidak Nggak berdosa, ada, Pak. dari Anak kecil. kecil dibaptis tuh biasanya yang disebutnya tuh penyerahan, Pak. Kita kalau di Kristen tuh biasanya penyerahan. Lah, baptis itu tergantung anaknya. Contoh anak saya ya. Anak saya dari kecil mereka sekolah minggu. Kemudian sekolah minggu terus sampai ke remaja, SMP kan ada kebaktian remaja, SMA. Nah, waktu umur di atas 17 saya tanyain, "Kamu kenapa belum dibaptis?" "Oh, saya mau, Pak, sekarang mau dibaptis." Nah, waktu saya SMP saya tanyain, "Mau dibaptis nggak?" "Nanti dulu, Pak, masih belum mengerti," katanya. Sekolah minggu, ya oke. Jadi itu tergantung anaknya. Karena keselamatan di Kristen tuh bukan grosiran, Pak, eceran, Pak. Orang per orang gitu loh. Ya. Nah, kenapa kita nggak bisa orang tua yang memaksakan, "Ayo kamu baptis sekarang gini, ini." Enggak, karena itu keselamatan. Tuhan Yesus nggak butuh. jadi- Pak John maaf. Nggak- Jadi kalau dari iya. kecil usia 2 tahun atau sebelum 1 tahun itu bukan dibaptis ya? Biasanya disebut penyerahan anak, Pak. Oh, penyerahan. Iya, Tetapi- berarti belum dibaptis dia ya? Belum dibaptis ya? Bisa aja yang minta dibaptis juga nggak masalah. Tetapi itu kan kehendak orang tuanya, bukan kehendak pribadi dia sendiri, Pak. Iya, penyerahan sekaligus baptis atau penyerahan aja atau bisa Tidak, juga biasanya baptis? yang umum saya lihat tuh penyerahan. Oh, penyerahan. Berarti bukan baptis ya? Bisa juga baptis, Pak. Itu kan berarti keinginan orang tuanya. Oh, iya berarti penyerahan sama baptis kalau gitu. Jadi begini loh, Pak. Bisa ada yang penyerahan aja, bisa ada penyerahan sama baptis, Pak. Oh iya, yang penyerahan aja berarti kan dia belum baptis kan? Iya. Oh iya. Nah, yang penyerahan aja kan berarti belum baptis. Makanya akhirnya saya tanya, sekarang fungsi baptis itu tujuannya kan untuk apa Kan gitu sebagai loh. tanda saya bilang, Pak, tadi, Pak. Tanda. Jadi begini, Pak. Misalkan anak saya lah, ya, Sebelum contoh, pertanyaan yang lain. umur 17-18, dia kan sudah mengerti nih, Pak, bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Gitu. Dia percaya melalui mulut dia, hati dia. Dia lakukan melalui berdoa juga. Dan dia ikutin apa yang firman-Nya. Nah, baptis itu sebagai pernyataan dia secara terbuka bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Sebab dalam iman Kristen tidak hanya iman aja, harus dinyatakan juga dalam kelakuan tindakan. Nah, baptis itu merupakan suatu tindakan, Pak. Makanya kita sebut tanda, Pak. Baptis itu hanya suatu tanda saja. Tanda dia menerima sebenarnya. Kita orang luar tahu, oh anak ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu, Pak. Oh, berarti kalau nggak dibaptis pun nggak apa-apa ya? Itu cuma tanda aja gitu, seremonial lah Berarti gitu kan ya? bukan seremonial, tetapi artinya kamu tidak menyatakan imannya kamu secara terbuka. Atau mungkin gini deh pertanyaan bagusnya Kamu ya. hanya percaya di Sebenarnya mulut wajib saja. nggak sih baptis itu? Wajib sebetulnya, Pak, bagi orang yang tapi bukan wajib terus ke pengertian kayak hukum gitu, enggak. Itu pribadi, Pak. Pernyataan pribadinya sendiri-sendiri gitu loh, Pak. Wajib tapi bukan hukum gitu ya? Wajib bagi begini, wajib artinya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Secara pribadi gitu loh, Pak. Dia menyatakan diri gitu loh. Bukan wajib seperti misalkan contoh kayak sholat ya. Wajib kita lakukan, kalau enggak seperti itu pengertiannya wajibnya, Pak. Iya, kalau kami kan nggak sholat berarti berdosa gitu kan? Iya, Kalau di Kristen iya. berarti kalau nggak dibaptis nggak berdosa kan? Berarti Ini dia udah tidak mengakui kemana-mana. dong secara terbuka. Loh enggak, Dia itu tidak kan mau wajibnya menyatakan kan bukan bahwa dia hukum dong. katanya. Makanya kalau nggak dibaptis kan berarti nggak berdosa gitu loh. Itu Berarti bagi artinya orang dia yang tidak mau. percaya. Dia mau percaya Kristus sebagai juru selamatnya, dibaptis. Kalau orang nggak percaya kan nggak dibaptis, bro. Nah, itu Iya, sebagai maksudnya ada tandanya, yang Pak. percaya tapi nggak dibaptis, itu kan cuma tanda kan? Iya, Berarti dia sebagai cuma simbol, imannya simbol aja, ngomong percaya. iman aja. Intinya begini Bro Alif, kalau Bro Alif Cuma percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Bro Alif kita baptis nanti atau sekarang. Iya, Tapi harusnya kalau juga Bro Alif belum percaya, ya ngapain dibaptis gitu? Iya, Bro Ali percaya kepada Allah, harusnya disipgo juga. Kenapa nggak disipgo? Iya, sekarang gini loh, saya bilang ada Kristen percaya Yesus itu juru selamat tapi nggak dibaptis, itu sah nggak gitu loh? Ya kalau kita melihat ukurannya dari Alkitab, contoh orang di samping Yesus disalib. Jadi ini bukan membuat suatu pengajaran ya. Tapi kalau orang yang percaya yang tidak mau dibaptis, saya rasa sih nggak ada orang Kristen yang begitu, bro. Jadi jawab, bukan Iya, dirasa. nggak ada. Bro kan bertanya berandai-andai. Iya. Enggak, Bukan soal ada maksudnya nggak ada, bisa atau nggak Iya. bisa. ya nggak Orang apa-apa kalau sih kan, maksudnya percaya ada- Yesus bukan itu, soal dia nggak kalau bisa. percaya pasti dia Bukan melakukan soal bisa dan nggak perintah. bisanya. Tidak ada orang Kristen yang percaya tidak dibaptis. Iya, Orang percaya itu berarti kalau artinya gitu kan melakukan. penyelamatan itu keselamatannya datangnya dari baptis, bukan dari penyaliban. Aduh. Bukan gitu, Bro Kores. Dari tadi kan udah dijelaskan. Bukan. Kamu mau dibaptis 1000 kali juga kalau nggak percaya Yesus ya nggak akan selamat juga. Ini yang Ah, itu itu penyakuan berarti kan kamu loh dengan Yesus Kristus ketika Bro Kores misalnya nanti malam dibaptis nih ya, mau tahu kan pacarnya mau Allah, mana tahu Bro Kores kan mau pindah ke sini, coba suasana baru gitu. Nah begitu Bro Kores percaya dibaptiskan, itu tanda Bro Kores udah menyatu dengan Yesusnya. Gini, saya kasih. Ah, berarti bukan penyaliban Yesusnya untuk membuat kita kita selamat itu dalam Nah, Kristen loh, kan? nah, Tapi loh, nah, baptisnya loh. kita. Kok ngambil kesimpulan sendiri Bro Kores? Dan tadi gua disuruh dibaptis bukan percaya Yesus disalib. Kan dibaptis itu setelah Bro Kores percaya, seperti aku bilang tadi. Ustadz Alif percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya percaya tapi juga sudah terima. Baru dibaptis, bukan dibaptis dulu baru percaya, gitu. Itu gua percaya tapi gua nggak mau dibaptis, gimana? Nah, itu bukan percaya namanya. Aneh aja lu. Itu sama Orang kayak kalau percaya Bro dia melakukan Kores. segala Makan, perintah. makan. Ya, Kan lucu Bro susah Kores. kalau kayak gitu. Aku bacain ya Coba. Yakobus 2 ayat 17. Intinya begini. Iman Yakobus 2 tanpa 17. perbuatan, imannya kita tuh mati. Kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan yang sesimpel itu. Berarti sebenarnya kita nggak percaya gitu loh, bro. Perbuatannya apa baptis? Gua sih mending ini ya, sebagai gua tuh lebih contoh, enak sebagai terbuai contoh. dengan Kristen itu Roma 10:9 itu baru enak.
Kores. Itu sama aja lu Ya. bilang gue percaya Yesus tapi gue mau lakukan dosa. Mau apa? Apa dosa? Ayo. Itu sama aja lu bilang gue percaya Yesus tapi gue melakukan dosa. Lu paham nggak? Melakukan dosa tuh gimana? Ya, Iya maksudnya gimana ya? Kita kan kalau udah percaya Yesus Tuhan kan kita kebal dosa gitu. Ya, terus Aduh, jadi gue nggak ngerti yang melakukan enggak. dosa tuh gimana. Kebal dosa lagi. Nih, aku baca ini Kores, kamu baca ini. Coba. Percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan yang sesimpel itu. Berarti sebenarnya kita nggak percaya gitu loh, bro. Perbuatannya apa baptis? Gua sih mending ini ya. sebagai Gue tuh lebih contoh, enak sebagai terbuai contoh. dengan Kristen itu Roma 10:9 itu baru enak. Kores. Itu sama aja lu Ya. bilang gue percaya Yesus tapi gue mau lakukan dosa. Mau apa? Apa dosa? Ayo. Itu sama aja lu bilang gue percaya Yesus tapi gue melakukan dosa. Lu paham nggak? Melakukan dosa tuh gimana? Ya, Iya maksudnya gimana ya? Kita kan kalau udah percaya Yesus Tuhan kan kita kebal dosa gitu. Ya, terus Aduh, jadi gue nggak ngerti yang melakukan enggak. dosa tuh gimana. Kebal dosa lagi. Nih, aku baca ini Kores, kamu baca ini. Coba. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya kita tidak mempunyai iman, tidak beriman sebenarnya. Kamu ngomong-ngomong percaya sama Yesus sampai kamu nggak mau baptis, sesimpel itu kamu tidak mau lakukan. Sebenarnya kamu nggak percaya intinya. Ya itu berarti Kami kan tidak butuh kalau orang-orang seperti begitu. kalau ada Kristen percaya Yesus dan dibaptis tapi dia berdosa, ya dia tetap nggak selamat juga. Begini Pak, Iya. begini Pak, baptis itu hanya sebagai tanda bahwa kita tuh menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, di dalam arti baptis itu kita juga menanggalkan manusia lama, menggantikannya dengan manusia yang baru. Artinya kenapa? Manusia lama ini perbuatan-perbuatan kita yang dulu digantikan dengan manusia baru, yaitu apa? Perbuatan kita tuh sesuai dengan firman Tuhan gitu loh Pak. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen sudah dibaptis, percaya, lah kemudian kita masih kelakuannya masih lihat-lihat lirik-lirik cewek, aduh, bahenol nih gimana, aduh terus timbul hasrat segala macam, ya percuma, bullshit itu namanya Pak. Kita masih bohong, kamu tadi kemarin kemana nggak masuk, saya apa itu, segala macam. Atau misalkan ngebohongin orang, di sana ada itu, ternyata nggak ada apa-apa, ya percuma Pak, nggak ada artinya. Jadi kita sebagai manusia baru diperbaharui setiap hari dengan Kristus Pak. Hidup kita salah, kita tahu nih, saya akan janji nggak akan ngulangin lagi. Kita benar-benar bertobat gitu loh Pak. Nggak hanya speak only. Berarti kalau udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gue boleh minum vodka? Ya terserah lu lah, lu mau minum Enggak, Ya intinya begini Bro Kores. Kalau Bro Kores kan sering bilang begini, kami ini pengikut Yesus Kristus. Ya Bro Kores kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, ya Bro Kores harus dibaptis dulu atau disipgoh dulu gitu. Nggak mau Begini, musyrik Kores, jadinya gue percaya apa ya? Gue percaya yang begini, tanda-tanda Kores. begitu. Gue pengen percaya Kores, aja nggak mau kamu baptis. kan udah percaya Kristus, sudah dibaptis, kamu minum vodka, nanggung vodka, kenapa nggak baygon sekalian? Mengikut Kristus. Soalnya belum ada Kores. bukti yang minum baygon itu selamat gitu. Itu loh yang bikin gue ragu. Kores. Mengikut Kristus, berbuat baik itu bukan karena takut masuk neraka. Tetapi Kristus mau mengikutinya, berbuat baik itu dijadikan pola hidup. Bukan karena takut masuk neraka, bukan. betul. Iya, gue minum vodka itu secukupnya kok. Minum vodka itu secukupnya. Dan Ya, kan yang dilarang itu hamba anggur.
Berarti minum boleh kan? Ya Yang kalau penting minum nggak jadi hamba. kan yang Kalau dilarang hamba secukupnya anggur. itu jadi kesehatan, Bro Kores. Hamba anggur, kamu Betul. tahu hamba anggur adalah sesuatu yang dikendalikan oleh anggur. Jadi tubuhmu dikendalikan oleh anggur, ya kamu hamba anggur, itu dilarang. Terus sama gini juga, kalau misalnya gua percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat, otomatis istri gua kan nggak bisa nyerain gua kalau gua mau ngapa-ngapain. Amin, syukur kalau Koris percaya. Saya doakan Iya aja kan? lah. Iyalah, enak soalnya jadinya kita bisa apa ya, mengeksploitasi istri kita lebih jauh gitu, karena dia nggak boleh menceraikan gua, mau gua ngapa-ngapain juga. Iya, nggak apa-apa, Kores. Ya kamu dibuang ke neraka nanti kalau mati. Lo enggak dong, gimana sih orang? Oh, kan Yesus mengatakan, siapakah Di engkau? mana? Aku tidak kenal engkau. Di mana kamu Aku tidak mengatakan kenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku. mengeksploitasi? Enggak, gua bukan nabi palsu. Kores mau mengeksploitasi, jadi ya mau gimana lagi? Itu kan Iya, soalnya gini, kalau dalam Islam kan kalau kita mau Bebas-bebasnya. berbuat aneh-aneh itu istri kita kan punya hak untuk menceraikan kita. Itu kan gua aduh kayaknya susah nih. Nggak bisa nih gua iniin gitu. Nggak bisa gua Itu permainin. larinya terlalu jauh, Kores. Dari tadi udah pernah lari ke Fatra, terus lari ke sini lagi. Lebih baik lari aja lagi ke takdir aja. Back to Iya, topik benar, lah, benar. takdir Ke- tadi, karena Oke. nanti lari kemana ini sampai maghrib kita nggak ketemu nih. Ini poin yang dibicarakan apa? Kasihan ini 50 orang nonton, pulang-pulang bawa pulang tong kosong gitu. Aku kembali Enggak, sebentar, maksudnya Kang ini Kores, gua sebelum ngasih maghrib. trik gitu untuk cowok-cowok Kristen. Nah, Kalian itu bisa ngapain aja masalahnya tanpa gini, Kores. Di khawatir Alkitab itu istri jelas kalian menceraikan sekali, kalian Kores. gitu maksud gua. Gini, Kores. Hai suami, kasihilah istrimu. kembali Masa lu Kores. ngasihin istri terus lu Ya, iya, main anggap- hajar-hajar, kan nggak mungkin, Kores. Loh, ya biarin aja orang nggak bisa nyerain gua. Lah, Pokoknya dia tunduk nanti sama kamu gua. Gini, ini Kores. manusia diserupakan, Kores. Kalau manusia beneran ya punya moral untuk menjaga pasangannya. Apa sih? Enggak. Kores. Gini, Kores. Lu kan belum kawin nih. Apa? Lu kan belum kawin, ya kan? Bukan Nah, belum kawin, ini- belum nikah aja. Kawin mungkin udah. Oh, iya, Belum- iya. Maksudnya Belum gini, mutah, Pak, belum mutah. Oke, teman-teman pencinta debaters, itulah tadi dialog atau debat antar Islam dengan Kristen, yang mana mereka memperdebatkan pertama masalah anak yang di bawah umur, ya, apakah itu berdosa atau tidak, dan yang kedua mereka berdialog tentang pembaptisannya Kristen, apakah itu Kristen harus dibaptis atau tidak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada kata-kata mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.